Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Bagi anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai bab yang baru, yaitu bab 3.3a, yaitu adalah menganalisis pada masa penjajahan yang ada di Indonesia ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita persiapkan alat tulisnya, perlengkapan belajar, buku tulis, dan buku paketnya. Untuk kompetensi saya pada pagi hari ini yang akan kita pelajari adalah KD 3.3a, yaitu menganalisis masa penjajahan yang ada di Indonesia, dan KD 4.3a, yaitu menyajikan analisis dalam masa penjajahan di Indonesia. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sebelum kita lanjut, sekarang silahkan kalian amati gambar berikut. Ya, nah, pada gambar tersebut itu adalah suatu peninggalan pada masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa yang ada di Indonesia. Dan ini hanya salah satu dari sekian banyak peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia pada masa penjajahan. Ya, yang sangat kita rasakan adalah peninggalan dari jalur rel kereta api, jalur dendles untuk jalur kendaraan umum, dan sebagainya. Ya, kita akan membahas yang pertama adalah latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, kira-kira apakah kalian tahu apa sih yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa itu saling berdatangan ke Indonesia? Ya, banyak sekali yang menyebabkan mereka itu menjelajahi samudra dan sampai ke Indonesia. Apa saja? Mari kita cek satu persatu. Yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki Utsmani pada tahun 1453. Ya. Konstantinopel ini merupakan salah satu kota, itu yang merupakan salah satu pusat perdagangan laut yang ada di dunia. Ya, Konstantinopel itu sebelum dijatuhkan oleh Kesultanan Turki Utsmani itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Seperti itu. Jadi sebelum dijatuhkan, di situ bangsa Eropa itu sangat bebas untuk melakukan perdagangan barang apapun dan sebagainya. Nah, kenapa Konstantinopel ini sangat penting? Mari kita cek. Mengapa Konstantinopel begitu penting di mata bangsa-bangsa yang ada di Eropa? Sekarang kita cek untuk Konstantinopel itu di bagian mana? Ya, Konstantinopel itu sekarang merupakan suatu wilayah di negara Turki Utsmani. Nah, kita cek lebih dekatnya. Ya, dulu namanya Konstantinopel, tapi sekarang setelah jatuh ke tangan Turki Utsmani, itu sekarang dijadikan kota, yaitu namanya adalah Istanbul. Nah, sekarang kita cek. Kenapa kota Konstantinopel itu begitu sangat penting? Karena Konstantinopel ini adalah salah satu pintu masuk, ya, pintu masuk dari Laut Tengah menuju ke Laut Hitam. Jadi bangsa-bangsa Eropa ini kalau mau melakukan perdagangan di Eropa itu biasanya mereka dari Laut Tengah itu menuju ke Laut Hitam itu melewati Konstantinopel. Nah, seperti itu. Karena Konstantinopel ini dikuasai oleh Turki Utsmani, yang notabene mereka adalah kerajaan Islam, maka yang
bangsa-bangsa Eropa yang dulu itu adalah beragama Kristen, itu mereka berkurang untuk perdagangannya karena sudah tidak dikuasai lagi oleh kerajaan-kerajaan Kristen seperti itu. Nah, di sini adalah jalur dari perdagangan yang ada di Eropa pada saat zaman dahulu. Di sini salah satu pintunya adalah Istanbul atau Konstantinopel pada zaman terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi kenapa Konstantinopel itu sangat penting? Ya karena memang Konstantinopel adalah jalur yang istimewa, ya, jalur yang padat untuk perdagangan pada masa zaman dahulu seperti itu. Yang selanjutnya adalah ingin mencari daerah berdagang yang baru. Karena Konstantinopel sudah dikuasai, ya, itu secara otomatis untuk perdagangan di daerah Eropa itu sudah di tangan negara Turki seperti itu, ya, Kesultanan Turki Utsmani. Oleh karena itu bangsa Eropa itu ingin mencari daerah berdagang yang baru agar tidak terjadi perselisihan dengan Turki Utsmani seperti itu, karena di daerah Eropa itu sudah dikuasai oleh Turki Utsmani. Yang selanjutnya adalah semangat Reconquista atau balas dendam yang dimiliki oleh bangsa Eropa akibat kekalahan dalam Perang Salib. Ya, jadi karena banyak kekalahan bangsa-bangsa Eropa dengan negara-negara yang ada di Eropa yang beragama Islam, mereka memiliki semangat untuk balas dendam. Tetapi balas dendamnya itu tidak di wilayah Eropa, karena Eropa itu pada saat zaman itu, ya, itu Islam itu sangat kuat sekali. Ya, kerajaan-kerajaan Islam itu sangat kuat sekali. Jadi mereka itu memilih untuk mencari daerah yang lain, ya, untuk istilahnya membalas dendam, untuk mencari negara Islam yang di daerah timur, ya, daerah Asia, daerah Indonesia, Asia Tenggara, itu untuk membalas dendam atas kekalahan yang ada di Eropa seperti itu. Selanjutnya, tertarik dengan kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur yang dikatakan dalam buku Imago Mundi, atau dalam bahasa Indonesianya adalah anggapan atau keajaiban dunia. Jadi pada saat zaman dahulu itu pelaut-pelaut Eropa itu masih sangat jarang melakukan perjalanan, ya, pelayaran menuju ke daerah timur atau daerah Asia. Oleh karena itu ada beberapa yang sudah melakukan perjalanan tersebut dan dia mencatatkan istilahnya seperti diary atau buku catatan harian ke dalam sebuah buku. Jadi perjalanan mereka ditulis seperti itu dan mereka publikasikan. Nah, karena mereka publikasikan, orang-orang yang lain, ya, karena istilahnya dalam keadaan yang genting, mereka melihat catatan-catatan dari pelaut yang sudah pernah ke timur itu adalah suatu kesempatan emas karena belum terjajah seperti itu, karena belum ada bangsa Eropa yang sampai ke sana seperti itu. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk perkembangan ilmu pengetahuannya tidak semasif sekarang, tapi perkembangan ilmu pengetahuan pada saat zaman itu sangat membantu pelaut-pelaut pada zamannya itu untuk melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama, seperti ilmu pengetahuan dan teknologinya adalah ditemukannya bubuk mesiu. Bubuk mesiu itu yang digunakan sebagai pemantik, ya, itu isinya seperti bahan peledak yang digunakan pada senjata api, bisa pistol, ya, bisa meriam dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah perkembangan ilmu pelayaran, ya. Yang selanjutnya adalah ditemukannya kompas, ya, adanya kompas. Terus yang selanjutnya adalah ditemukannya teori heliosentris atau teori bahwa bumi itu adalah suatu bulat, ya, suatu bentuknya adalah bulat. Oleh karena itu mereka ingin istilahnya ingin memastikan betul apakah teori ini benar atau tidak seperti itu. Selanjutnya,
Nah, ini yang sangat terkenal sekali yaitu adalah motivasi 3G atau 3G. Yang pertama yaitu gold. Ya, apa itu gold? Nah, nanti kita bahas. Yang kedua adalah glory. Yang ketiga adalah gospel. Ya. Di sini dalam imperialisme kuno, penguasaan ini yang dimaksudkan untuk mendapatkan 3G ini. Apa itu 3G ini? Kita cek satu persatu. Yang pertama adalah gold. Gold itu adalah untuk memperoleh kekayaan. Ya, kekayaannya di apa aja? Ya, di Indonesia itu terkenal sekali dengan banyaknya yang namanya sumber daya alam. Baik itu ada emas kuning, baik itu ada emas hijau dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka berdatangan ke Indonesia itu memang tujuan pertamanya adalah untuk memperoleh kekayaan seperti itu. Yang kedua, selanjutnya glory atau memperoleh kejayaan, ya. Nah, dalam memperoleh kejayaan ini mereka itu menjajah daerah-daerah atau suatu wilayah untuk diklaim bahwa daerah itu untuk memilikannya seperti itu. Jadi dalam peroleh kejayaannya ini bangsa Barat itu adalah menjajah, ya, melakukan penjajahan baik secara ekonomi ya maupun secara wilayah. Nah, ekonomi ini seperti apa? Penjajahan ekonomi itu seperti monopoli perdagangan. Nah, itu adalah suatu penjajahan juga, ya, dan penjajahan wilayah. Jadi wilayahnya itu direbut oleh bangsa-bangsa Barat. Dan yang terakhir untuk yang 3G adalah gospel. Gospel ini adalah menyebarkan agama Kristen. Karena di Eropa setelah kerajaan Kristen yang ada di Konstantinopel itu kalah dengan Kesultanan Turki Utsmani, maka Eropa ini secara otomatis dia secara mayoritas itu adalah penduduknya Muslim seperti itu. Jadi sangat susah untuk menyebarkan agama Kristen pada Eropa. Oleh karena itu mereka ingin melakukan penyebaran agama Kristen itu berada pada wilayah lain selain di Eropa, karena dirasa akan lebih mudah untuk menyebarkan agama Kristen. Untuk tugas yang harus kalian kerjakan pada pagi hari ini, yang pertama adalah silakan kalian cari apakah yang dimaksud dengan imperialisme kuno. Yang kedua adalah apakah yang dimaksud dengan kolonialisme. Dan kira-kira apa sih perbedaan antara imperialisme dan kolonialisme ini? Nah, silahkan kalian cek, kalian cari yang ada di buku ataupun di sumber-sumber yang lain. Silahkan kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, selalu kalian harus membuat ringkasan atau catatan di dalam buku tulis kalian dengan memuat nama, pertemuan keberapa, hari atau tanggal, dan sub materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak atas kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari akan bermanfaat bagi kehidupan kita yang akan datang. Jika ada salah kata, Pak Ogi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.